Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun gas. Aduh, kudel deui ayo ban jadi partner Del. Partner sehidup semati. Partner sehidup semati. Oke, gas. Jadi apa ya? Ya balik lagi sama channel Sarang Semut Adventure. Channel apa ya? Motovlog yang GJ biasa. Yang GJ, yang gabut apalah gitu kan. Sedikit agak. Nah, jadi kali ini ini agak kocak sih. Jadi si Kudel ini maksa terus gitu ngajakin saya San Mori gitu. Udah cobain apa? Dah tadi. Gimana tadi ngebujuknya? Nyobain San Mori? San Mori. Sekarang kan jam 5. Jam 5 ya. Jadi diajakin ini, diajakin San Mori. Bapak. Si bapak melipir. Jadi diajakin San Mori sama si Kudel. Dan berhubung tadi ya lagi apa ya? Lagi nongkrong lah, lagi begadang. Ya udahlah, kebetulan belum ngantuk juga. Jadi hajar aja ya Del ya. Nah, paling apa ya? Ya sambil mengarah ke sana, saya pengen cerita sedikit Del. Cerita apa nih? Wes, sampah. Jadi sebenarnya ini apa ya? Bukan keluhan juga sih, keresahan dari dulu. Masa gelisah. Tentang touring sih. Jadi ya ceritanya ngevlog sekarang ya ini sih, saya pengen apa ya? Ya berhubung kemarin saya diingetin ini sih, bukan diingetin, jadi lagi-lagi saya ditanya gitu. Emang yang dicari dari touring jarak jauh itu apa gitu kemarin tuh. Nah, sebenarnya kan itu udah apa ya? Udah sangat lama banget gitu, saya sering ditanyain kayak gitu tuh gitu. Jadi pertanyaannya terus aja berulang, emang nyari apa sih touring jarak jauh gitu, ngapain sih jauh-jauh gitu kan, harus motoran gitu, apa nggak capek atau apa gitu. Singkat cerita, ngobrol panjang lebar sana sini, ujung-ujungnya nanyain itu, emang apa sih manfaat dari touring jarak jauh gitu kan. Touring jarak jauh tuh nyari apa gitu, manfaatnya apa gitu. Dari segi materi juga uangnya bisa lebih apa ya, lebih boros gitu kalau diceritain tuh. Estimasi waktu pun kan kalau jauh dari segi waktu juga bisa membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nah, cuman yang bikin saya apa ya, yang saya rasain sih sebenarnya ini nggak ada apa ya, nggak ada nggak secara tertulis manfaat dari touring itu apa gitu. Saya juga belum nemu sih. Paling ya itu menurut pengalaman para petouring yang dulu ini aja apa, udah berkecimpung dari dulu, sejak dulu. Bukannya orang dulu tuh. Hah? Bukannya orang dulu gimana? Sama dari dulu sudah touring. Ya saya juga dari ya gitulah. Saya orang baru, bukan orang dulu. Jadi yang apa ya, ini menurut saya Del, saya kemarin bandinginnya gitu, karena beliau itu seneng ngetrail, saya samain aja gitu, tanya balik gitu, emang yang dicari trail apa gitu. Soalnya setiap hobi pasti ada manfaatnya masing-masing sih, tergantung dari kitanya gitu. Tergantung dari kitanya mau berpikir secara gimana gitu, secara positif atau enggak gitu. Nah, kemarin saya jelasin kalau misalkan dari touring itu ya, yang pertama pasti setiap orang punya tujuan gitu untuk touring itu. Entah itu nanggung banget ini orang.
Jadi setiap orang itu saya yakin punya alasan sendiri gitu. Alasan buat touring itu apa, ya tujuannya itu untuk apa, walaupun hanya sekedar apa ya, sekedar nyari hiburan, refreshing dari pekerjaannya, itu juga sebenarnya salah satu tujuan sama salah satu alasan yang cukup sih gitu buat ngehilangin stres lah atau apa gitu dari kesibukannya. Nah, selain itu ya saya berpikirnya gini Del, selama ini tuh apa ya, kalau misalkan touring jarak jauh ya, kalau misalkan touring jarak jauh itu kan apa ya, kita mau nggak mau harus ini harus apa, aduh apa itu namanya tuh Gimana? ya harus berkomunikasi dengan banyak orang gitu, Dengan orang baru dan wilayah baru. orang baru sama ya dari wilayah baru gitu. Kita kan jadi mau nggak mau kan harus bisa berkomunikasi gitu kan. Nah sebenarnya dari situ aja ya itu udah jadi pengalaman yang baru sih. Jadi selama di perjalanan itu ya kita bisa belajar cara berkomunikasi dengan orang-orang baru, bisa apa ya, bisa menyesuaikan dengan warga sekitar gitu. Apakah sifat mereka yang tegas atau misalkan lembut kayak di Jawa kayak gitu. Nah selain itu juga yang menurut saya ya, hal-hal sepele lainnya itu ya kayak misalkan kita touring ke daerah kota, daerah ya salah satu kota lah. Misalkan di sana tingkat kemacetannya lebih tinggi dari Bandung misalkan. Kalau misalkan kita lebih sering apa ya, ketemu sama momen-momen macet yang lebih parah itu kan, setidaknya itu bisa ngelatih apa ya, ngelatih kesabaran gitu. Ketika kita nanti balik lagi ke Bandung kan, wah saya pernah lebih ngerasain apa ya, macet yang lebih parah gitu. Nah dari situ sih kita belajar dari situ. Ini orang kita lagi hijau. Jadi menemukan hal baru di wilayah baru itulah. Nah itu makanya tergantung dari kitanya sendiri sih sebenarnya. Kalau misalkan merah-merah jauh, narik gas mulu. Jadi tergantung dari kitanya sendiri Del. Entah ya, sama halnya gini lah. Kalau misalkan kita senang naik gunung, selain ada kenikmatan tersendiri ya kita sebenarnya bisa mencari pelajaran-pelajaran hidup sih. Pelajaran hidup anjir. Pelajaran hidup anjir, pelajaran hidup deh, inget nak ya gitulah. Kita juga sama lah, kalau misalkan di apa, di gunung itu kita bisa belajar sabar, bisa belajar apa ya, nggak mudah menyerah gitu kan. Sebenarnya di touring juga sama aja sih gitu, kita bisa belajar. Beda cara mengaplikasikannya. Nah itu kita beda cara. Yang pertama ya kita beda cara, terus ya beda tempat mungkin. Dan sebenarnya ya tujuannya bisa sama-sama aja sih. Kita nyari kesabaran, kita nyari pengalaman baru gitu. Kita juga apa istilahnya, bisa ngelatih, bukan ngelatih sih, membangun diri kita gitu, membangun mental kita selama di jalan atau selama di gunung gitu kan. Dan itu juga yang menurut saya sih, pengalaman saya ya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Mengerti. Nah jadi gitulah, sebenarnya kita punya manfaat masing-masing gitu. Entah itu naik gunung, terabas pakai motor trail, ataupun touring sendiri gitu. Kita juga sebenarnya punya manfaat masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan emang apa sih yang didapat, sebenarnya itu udah nggak harus ditanyain lagi sih gitu. Apalagi orang yang bertanya tersebut ya mereka juga apa ya, punya hobi yang mereka tekunin gitu. Ya beda lagi kalau misalkan orangnya yang ya emang gila kerja
Nah itu kayaknya emang harus sedikit dikasih penjelasan sih kalau yang gila kerja gitu. Iya sih. Jadi hidupnya nggak itu aja gitu. Ah itu sih sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajarin gitu selama di perjalanan lah, atau misalkan selama kita naik gunung gitu. Ya jadi gitulah intinya. Kita sebenarnya apa ya, setiap orang pasti punya tujuan dan alasannya masing-masing gitu untuk ngejalanin hobinya. Jadi kalau misalkan ditanya manfaatnya apa, ya itu tadi, itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita mau melakukan perjalanan atau melakukan touring itu ya dengan alasan apa, tujuannya apa, itu harus ada, harus kita ketahui sih sebelum kita pergi touring. Jadi gitu deh. Ya jadi gitu. Setiap orang punya apa aja? Punya apa? Punya manfaat, bukan manfaat, apa ya? Ya nanti kerasa sendiri lah gitu kalau udah terjun. Nah gitu. Sebenarnya ya yang bakal ngerasain itu ya orang yang terjun secara langsung gitu. Manfaat dari naik gunung itu apa ya, mereka yang turun secara langsung untuk naik gunung gitu yang ngerasainnya. Nah gitu Del, termasuk yang touring juga. Saya yakin saya ketemu banyak orang ini. Saya ketemu banyak orang yang yang touring lebih dulu daripada saya, dan saya ngerasain hal yang beda banget gitu. Dari segi mereka berbicara, dari pengetahuannya juga gitu. Dalam artian ya pengetahuannya secara budaya atau apa gitu. Ya jadi gitulah Del. Untuk video kali ini. Jadi kalau misal intinya ya itu, saya balik lagi, intinya sih setiap kegiatan itu pasti punya tujuan dan maksudnya masing-masing gitu. Apapun alasannya, tergantung dari kitanya sendiri sih. Tergantung dari kitanya mau menyikapi kegiatan itu seperti apa gitu. Hanya untuk sekedar mencari hiburan kah, refreshing kah, atau mau sekalian untuk belajar budaya, belajar melatih melatih kesabaran, melatih ya membangun diri gitu. Nah jadi gitu, berhubung jadi gitulah Del untuk cerita kali ini. Berhubung ini udah mau mendekati daerah Lembang, jadi mari kita akhiri aja video kali ini. Ya, barangkali ada kawan-kawan yang mau sharing atau misalkan ada keresahan-keresahan lain, boleh ditulis di kolom Del? Kolom komentar. Mantap, ditulis di kolom komentar atau enggak bisa DM ke Instagram saya @iresmana yang belakangnya A2. Dan satu lagi, jangan lupa follow juga akun Instagramnya si Kudel. Apa Del? Namanya Del? Hah? Mau IGG, wes mobil mantap. Pokoknya mah diokekeun we nya. Ya jadi gitulah, jangan lupa untuk like dan share juga. Bukan barangkali sih. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang masih penasaran tentang manfaat touring itu apa, ya boleh di-share lah. Atau boleh ikut langsung, nanti DM aja ke Instagram saya. Jadi ya tetap terus ikutin channelnya Sarang Semut Adventure. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar biar dapat notifikasi langsung. Oke, paling gitu aja. See you next video. Hayu gaskeun.